Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Ade Irwanda, STMM CDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan rekan-rekan saya yang sudah presentasi. Perkenalkan, nama saya Merlinda Stinja selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi ini tentang komunitas Eco Green Jogja. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya. Ada Dengan saya Wira. Dengan saya Andre. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, komunitas Eco Green Jogja merupakan sebuah komunitas lingkungan hidup yang berfokus pada pengolahan sampah organik secara berkelanjutan dengan melibatkan warga setempat melalui sistem pelaporan dan pengelolaan data berbasis komunitas serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan atau Green IT. Komunitas ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menangani masalah sampah organik di kota Yogyakarta yang mencapai sekitar 60% dari total sampah yang dihasilkan setiap harinya. Latar belakang dan tujuan komunitas. Komunitas Eco Green Jogja didirikan sebagai bagian dari gerakan organik Jogja yang menekankan pentingnya pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga agar jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPST dapat ditekan secara signifikan. Tujuan utama komunitas ini adalah mendorong warga untuk mengelola sampah organik di sumbernya, yaitu rumah masing-masing, dengan metode seperti biopori, composting, ember tumpuk, dan lainnya. Dengan pendekatan ini diharapkan sampah organik tidak lagi menjadi beban lingkungan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, kompos, atau pakan ternak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wira. Baik, selanjutnya sistem pelaporan dan pengelolaan data sampah organik. Komunitas Eco Green Jogja mengembangkan sistem pelaporan dan pengelolaan data sampah organik yang melibatkan partisipasi aktif warga atau crowdsourcing data. Warga dilatih untuk mencatat jenis, jumlah, dan metode pengelolaan sampah organik yang mereka hasilkan. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan dianalisis oleh komunitas. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap efektivitas pengolahan sampah organik di tiap wilayah, serta memudahkan pihak terkait dalam mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan data aktual dari lapangan. Crowdsourcing data. Dalam konteks komunitas Eco Green Jogja berarti pengumpulan data pengelolaan sampah organik yang dilakukan secara kolektif oleh warga. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, setiap warga yang terlibat akan mencatat dan melaporkan jenis, jumlah serta metode pengelolaan sampah organik yang mereka hasilkan. Kemudian data tersebut dikirimkan melalui aplikasi atau platform digital yang telah disediakan oleh komunitas. Data ini kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk memantau efektivitas pengelolaan sampah organik secara real-time, serta membantu pihak komunitas dan pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Contoh proses crowdsourcing data. Sebagai contoh, warga akan melaporkan hasil pengolahan sampah organik mereka setiap minggu melalui aplikasi komunitas. Laporan tersebut bisa berupa 1. Jumlah sampah organik yang berhasil diolah, 2. Metode pengolahan yang digunakan, atau composting, biopori, dan lain-lain, 3. Kualitas hasil olahan atau kompos ekoenzim dan lain-lain, 4. Foto atau dokumentasi proses pengolahan. Data yang terkumpul kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard komunitas, sehingga semua pihak bisa melihat perkembangan dan dampak dari program pengolahan sampah organik secara transparan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andre.
Selanjutnya, aplikasi berbasis komunitas dan Green IT. Untuk memudahkan pelaporan dan pengelolaan data, komunitas Eco Green Jogja memanfaatkan aplikasi berbasis komunitas yang terintegrasi dengan sistem digital ramah lingkungan atau Green IT. Aplikasi ini memungkinkan warga untuk mengunggah data sampah organik secara mudah, mendapatkan informasi metode pengelolaan yang tepat, serta menerima penghargaan atau insentif atas partisipasi aktif mereka. Selain itu, aplikasi ini menjadikan fitur edukasi dan pelatihan sehingga warga terus termotivasi untuk mengelola sampah organik secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dampak dan manfaat sosial lingkungan. Pendekatan komunitas dan teknologi ini telah membawa dampak positif yang luas. Selain mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke TPST, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil olahan sampah organik seperti kompos dan ekozim dapat dimanfaatkan oleh warga sendiri untuk pertanian atau keperluan lainnya sehingga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. Kesimpulannya, komunitas Eco Green Jogja menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan jika melibatkan partisipasi aktif warga, didukung oleh sistem pelaporan data yang transparan, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Model ini tidak hanya dapat mengurangi lingkungan, tetapi juga membangun budaya peduli lingkungan di masyarakat Yogyakarta. Baik, harapannya diskusi pada pagi hari ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Ahmad Adik Ruanda, STMM CDMM, dan teman saya yang sudah mengikuti presentasi kami ini. Saya ucapkan penutupan akhir presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.